Oke, ketemu lagi sama Bang Bes di sini di channel YouTube Bang Bes, dan karena banyak sekali permintaan masuk ke DM, Bang Bes, tolong dong kasih sedikit pendapatnya soal performa timnas di gelaran AFF pada tahun ini. Oke, pada gelaran AFF tahun ini sudah berakhir dan akhirnya Indonesia kalah. Tetapi kalahnya juga bisa memberikan perlawanan pada leg kedua di mana Indonesia berhasil menahan 2-2, bahkan sempat unggul lebih dulu. Walaupun akhirnya kalah dengan agregat 6-2, tetapi kita harus memberikan apresiasi lebih kepada tim nasional kita karena perjuangannya, semangatnya sudah sangat luar biasa sekali. Terlihat pada leg kedua ini bagaimana pemain Indonesia lebih banyak berlari daripada pemain Thailand, lebih agresif, lebih menginginkan bola, lebih ingin menang daripada pemain Thailand kalau saya lihat. Tetapi kembali lagi, pemain Thailand sepertinya mereka punya pengalaman lebih, mereka lebih tenang lagi ketika pegang bola, lebih tenang lagi di sepertiga area lawan. Akhirnya mereka tidak terlalu panik dan akhirnya berhasil keluar sebagai juara. Nah, di sini Bang Bes mau bilang bahwa kita sebagai fans, kita sebagai pecinta tim nasional Indonesia, kita harus optimis tentunya terhadap tim nasional kita, tetapi kita juga harus di waktu yang bersamaan juga harus realistis. Jadi optimis dan realistis. Dalam artian optimis bahwa ini adalah tim muda, banyak sekali pemain muda yang masih layak untuk bermain di timnas U23. Ya, nanti bulan Februari ada AFF kalau nggak salah. Kita harus tetap dukung, kita harus tetap optimis. Kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam memuji, ketika mereka nanti kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena tim ini masih muda, mereka masih harus banyak belajar lagi, mereka masih banyak harus latihan lagi. Dan setelah gelaran AFF ini, mereka akan kembali ke klub masing-masing. Banyak dari mereka akan kembali ke Liga Indonesia, dan disitulah sebenarnya adalah tantangan sesungguhnya. Dan disinilah masuk yang tadi yang saya bilang adalah realistis. Karena kedepannya tim nasional ini akan dibangun dengan pondasi pemain-pemain muda yang ada sekarang, dan mereka ada di Liga Indonesia, dan di situ adalah pembelajaran sesungguhnya, di mana di sana mereka akan belajar, mereka akan bertanding, mereka akan berkompetisi, ya, dan di situ akan dilihat siapa yang akan tereliminasi, siapa yang akan blooming, siapa yang akan berkembang, karena tidak mudah tentunya untuk mencapai tahap senior tadi, untuk mencapai tahap karir yang panjang ya, seperti Bambang Pamungkas, seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, salah satu dari sekian banyaknya legenda timnas yang punya karir yang panjang. Dan di sini kita sebagai fans, kembali lagi kita harus dukung, kita harus support pemain-pemain ini karena mereka adalah pemain muda. Dan jangan biarkan pemain-pemain muda ini hanya bagusnya ketika mereka muda saja. Ya, mereka harus tetap kita antar, kita harus tetap dukung sampai mereka nanti mencapai usia yang matang. Ya, kita tahu di tim nasional Thailand ada Chanatip, ada Teraton, ada Titipan. Mereka adalah pemain-pemain senior yang sudah sering bermain di Piala AFF, yang sudah sering bermain di level internasional. Ya, tidak sedikit dari mereka yang sudah mencicipi Champions League. Sedangkan di Indonesia, di tim nasional Indonesia, beberapa pemain saya lihat ini adalah turnamen pertama mereka. Dan untuk turnamen pertama ini sudah luar biasa sekali, sudah sangat bagus sekali. Jadi kita harus support mereka. Dan nanti ketika mereka kembali ke Indonesia, kita harus tetap mengawal mereka. Ya, karena sepak bola tentu akan bagus kalau misalnya 3 hal ini terpenuhi kalau menurut saya. Pertama adalah kompetisi yang bagus, di mana kita berharap bahwa kompetisi liga di Indonesia semakin bagus. Terus kedua adalah dengan perbaikan infrastruktur. Tentunya pemain-pemain Thailand tidak mungkin mereka bisa main senyaman itu, sebagus itu, selepas itu di kompetisi internasional seperti saat ini kalau mereka tidak punya infrastruktur yang bagus di negara mereka. Terus terakhir mungkin ada pelatih. Ya, pelatih di Indonesia semakin banyak kursus yang disediakan oleh federasi, semakin banyak juga pelatih-pelatih usia muda yang nantinya akan melatih bibit-bibit Indonesia yang baru, pemain-pemain muda yang baru yang siap menggantikan pemain-pemain senior yang mungkin sudah lama bermain. Ya, tadi kompetisi, infrastruktur, dan pelatih. 3 hal ini yang perlu dibenahi supaya pemain-pemain muda kita yang ada di AFF saat ini bisa terus maju, bisa terus berkembang, dan nantinya bisa menjadi juara Piala AFF.
Terus berikutnya juga saya mau garis bawahi bahwa kekalahan kita di Piala AFF ini tidak lepas bahwa lawan yang kita hadapi mereka punya pengalaman yang lebih, mereka punya kualitas pemain individu yang menurut saya juga sedikit lebih baik daripada Indonesia. Kita tahu beberapa di antara mereka bermain di luar negeri, bermain di Liga Jepang, dan kompetisi Liga Thailand juga salah satu kompetisi terbaik yang ada di Asia. Bahkan mereka secara rutin juga sudah mengirimkan pemain-pemain mereka, tim terbaik mereka bermain di UCL, ya, Champions League-nya Asia, di mana di situ adalah kompetisi tertinggi yang ada di Asia, ya, kompetisi para juara. Dan itu sangat penting nanti kalau misalnya sudah bermain di level internasional, tentunya pengalaman-pengalaman seperti itu sangat penting. Dan saat ini juga saya garis bawahi, ini adalah tim nasional Indonesia yang sangat baik, persiapannya sangat matang. Saya lihat juga disupport oleh pemerintah, dan kita harus patut apresiasi juga pada pemerintah bahwa pemerintah sudah mulai melirik, sudah mulai memberikan perhatian lebih kepada tim nasional kita, terbukti dengan bantuan-bantuan yang mereka berikan. Sekarang tim nasional Indonesia sudah bisa TC sampai ke Kroasia waktu itu, bahkan sempat ke Spanyol, dan terakhir bisa training center di Turki. Ya, di sana mereka bisa latihan, dapat fasilitas bagus, fokus, makanan juga bagus, lawan-lawan juga berkualitas. Nah, ini yang kedepannya kita harapkan juga tim nasional Indonesia bisa dapatkan, yaitu uji coba internasional yang baik, yang bagus. Saya dengar ada negara, salah satu negara top yang akan datang ke Indonesia untuk melakukan persahabatan dengan Indonesia. Tunggu aja nanti kejutannya. Terus juga kalau nggak salah akan segera dimulai lagi pemusatan latihan, persiapan menuju AFF U23, di mana saya lihat ada lebih dari 5 pemain yang usianya masih U23 yang mungkin akan ikut jadi bagian dari tim tersebut. Bisa kita sebut bahwa itu adalah core, ya, core tim, dan kita sebagai pecinta sepak bola, kita tidak boleh hanya bilang bahwa kita ingin juara di satu kompetisi saja, tetapi kita harus melihat jauh ke depan. Kita harus melihat ke depan bahwa sepak bola itu butuh proses juga, berproses, dan proses yang panjang ini butuh juga dukungan dari teman-teman semua, dari kita semua pecinta sepak bola. Terus terakhir dari segi taktik juga Indonesia banyak sekali perubahan. Kita tahu Indonesia beberapa pertandingan yang menurut saya bisa kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa adanya kemajuan di tim nasional adalah ketika bertanding melawan Vietnam. Defensive display dari tim nasional Indonesia luar biasa. Terkejut kita melihat dimainkannya beberapa pemain dengan naluri bertahan sekaligus yang akhirnya bisa mendapatkan hasil. Dan ketika melawan Malaysia juga ternyata kita berani bermain terbuka. Ini juga luar biasa sekali. Dan yang terakhir adalah ketika final melawan Thailand, Indonesia juga bermain luar biasa, berhasil mengejutkan Thailand dengan gol lebih dulu, dan juga counter press yang diterapkan oleh Indonesia juga berjalan cukup baik dan akhirnya merepotkan Thailand yang kita lihat sedikit kelelahan sepertinya. Dan tentunya taktik seperti ini tidak akan bisa jalan tanpa adanya pemain-pemain yang mendukung. Seperti Rahmat Irianto, kita tahu dia punya kemampuan bertahan yang cukup baik, aslinya adalah center back dan sekarang posisinya berganti menjadi seorang gelandang bertahan. Dan ada juga pemain yang sangat saya sukai pada gelaran AFF tahun ini, ada Dewangga. Salah satu kekurangan pemain Indonesia menurut salah satu pelatih asing yang pernah saya ikuti adalah pemain Indonesia terkadang karakternya yang kurang. Nah, di sini saya melihat Dewangga punya karakter, punya jiwa pemenang, punya mentalitas yang bagus. Ya, kita nggak usah bahas Asnawi. Asnawi sudah luar biasa sekali, dia sampai sudah main di Korea, dan itu sudah membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemain Indonesia yang terbaik. Tetapi di sini ada salah satu putra Indonesia yang masih bermain di liga lokal, tetapi bisa membuktikan dia bisa perform di panggung yang lebih besar, di panggung yang lebih Dewangga luar biasa sekali. Dan terakhir tentunya pemain muda terbaik pada gelaran AFF tahun ini adalah Pratama Arhan. Salah satu pemain terbaik pada gelaran AFF tahun ini, bukan hanya pemain muda terbaik, punya kualitas crossing yang baik, lemparan ke dalam juga menjadi salah satu senjatanya dia, tendangan jarak jauhnya juga berhasil menciptakan gol. Dan ini kita harapkan bibit-bibit muda seperti ini tidak hanya tumbuh atau tidak hanya punya tunas ketika saat ini saja, tetapi bisa tumbuh terus, akarnya makin kuat dan bisa menjadi pilar tim nasional Indonesia ke depannya. Nah, itu sedikit
pendapat dari Bang Bes bagaimana performa tim nasional Indonesia di AFF tahun ini, di mana kita harus optimis dan realistis sekaligus karena kompetisi, karena sepak bola tidak hanya berhenti sekarang, tetapi terus maju, kita harus terus dukung terus. Nah, sekarang saya mau dengar atau saya mau lihat, saya mau baca juga komentar-komentar teman-teman soal performa tim nasional Indonesia di AFF tahun ini seperti apa. Nanti kita akan bikin video lainnya karena hari ini tim nasional telah berjuang dengan baik. Kita ucapkan terima kasih dan saya juga ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton, dan kalau kalian ingin kita buat ulasan-ulasan nanti komen juga di bawah, kita akan baca ya. Terima kasih, itu aja dari Bang Bes. Oke.